balik lagi bareng Miss Ferni di pelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan dan sistem upah yang ada di Indonesia. Untuk penjelasan lebih rinci, yuk kalian simak video ini. Tapi sebelum kalian simak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketenagakerjaan. Nah, pengertian ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh. Biasanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sebelum masa kerja, sedang masa bekerja, dan sesudah masa bekerja. Selanjutnya adalah pengertian dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan atau menghasilkan barang dan jasa baik untuk dirinya sendiri atau masyarakat. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Apa sih angkatan kerja? Nah, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja dari 15 tahun sampai 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja atau juga pengangguran. Jadi, semua orang yang usianya 15 tahun sampai 64 tahun disebut penduduk usia kerja atau angkatan kerja. Selanjutnya yaitu pengertian kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan untuk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Kesempatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, mereka yang sudah bekerja penuh atau full employment. Yang kedua yaitu mereka yang masih setengah menganggur. Mereka yang sudah bekerja penuh yaitu mereka yang bekerja memenuhi syarat antara lain bekerja 40 jam seminggu, memiliki upah minimum regional atau UMR, dan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Sedangkan mereka yang masih setengah menganggur yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam seminggu, dan mereka masih mencari pekerjaan dan masih bersedia menerima pekerjaan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Manusia adalah faktor produksi yang penting selain tanah, teknologi, dan modal. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama yaitu mengadakan latihan-latihan kerja bagi tenaga kerja. Yang kedua, menyiapkan tenaga kerja terampil dengan meningkatkan pendidikan formal bagi penduduk usia sekolah. Yang ketiga, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memberikan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih mengutamakan fisiknya dalam proses produksi. Contohnya yaitu adalah pekerja bangunan, sopir angkutan umum, atau penyapu jalanan. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya yaitu lebih mengutamakan pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam proses produksinya. Contohnya yaitu manajer, direktur, dan konsultan. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah dan pendidikan. Contohnya yaitu hakim, dokter, pengacara, guru, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Contohnya adalah koki, sopir, pelayan toko, montir, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya yaitu pesuruh, kuli bangunan, buruh gendong, pembantu rumah tangga, dan lain-lainnya. Jenis tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan proses produksi dibagi menjadi dua,
yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Contohnya adalah karyawan bagian produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Contohnya yaitu tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang sistem upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan. Di Indonesia, sistem upah yang diberlakukan adalah dengan menggunakan dasar upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Artinya, pengusaha harus membayar atau memberi upah tenaga kerja sesuai dengan UMR atau UMP. UMR atau UMP di setiap daerah itu berbeda-beda. Penyebabnya adalah karena di setiap daerah memiliki tingkat kemahalan yang berbeda-beda. Di situ, MIS sudah menjabarkan beberapa UMP di setiap provinsi. Coba kalian perhatikan, di situ berbeda-beda kan UMP-nya. Paling tinggi yaitu UMP DKI Jakarta. Karena seperti yang kita tahu, untuk tinggal di Jakarta, pasti kebutuhannya juga akan lebih banyak. Karena barang-barang yang dijual di Jakarta harganya pun lebih mahal dibandingkan daerah-daerah lainnya. Macam-macam cara pemberian upah. Yang pertama yaitu upah waktu atau jangka. Artinya upah dihitung berdasarkan lama bekerjanya. Bisa berdasarkan jam, hari, minggu, atau bulan. Lalu ada upah borongan. Upah borongan artinya upah yang dihitung berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Lalu ada upah satuan. Upah satuan artinya upah yang dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Ada juga upah skala berubah. Artinya upah buruh tergantung hasil penjualan perusahaan dengan terlebih dahulu ditentukan upah minimalnya. Lalu ada upah indeks. Artinya upah yang ditentukan oleh indeks hidup buruh dan keluarganya. Ada upah partisipasi, artinya buruh mendapat upah tertentu dan bagian laba. Lalu yang terakhir ada upah co-partnership. Artinya buruh mendapat upah tertentu dan bagian laba berupa saham. Alhamdulillah penjelasan MIS tentang ketenagakerjaan dan sistem upah sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahami ya tentang ketenagakerjaan ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.